Gua habis mainan kan, habis di toko mainan itu kan ada ini balapan Tamiya. Nah orang ngeliat Tamiya, gua ngeliat pintu. Oh gini. Wah, anjing digambar dong, bangsat. Gua bakar, gua jual, gua kiloin. Rumahnya instalasinya kosong. Pasti ini nggak cetek ya. Udah telepon PLN, ini gimana sih rumahnya kok ini listriknya nggak masuk? Bukan nggak masuk, kabelnya ora. Ibu mau isi token sampai 300 miliar kagak ada kabelnya, nggak bisa nyala. Saya udah isi pulsa kok. Udah 2 juta. Halo teman-teman, waduh ini kita akan ngonten lagi nih kali ini. Biasanya gue ngontennya semedi seputar misteri di mana-mana, horor-horor. Kali ini gue akan sedikit kembali ke hal-hal yang memang lumrah ya. Karena gue biasa sama Mas Yus itu konten-konten tidak masuk akal, tapi tujuan utamanya yang penting itu bisa ngangkat ya, biar channel gue cepat monetize. Kali ini kita akan ngono lagi teman-teman. Nah, ngono kali ini seperti yang sudah ada di judul. Ini adalah salah satu komika yang dia nih jebolan suci 7, tapi punya keunikan luar biasa. Dunianya itu kayak gak jauh beda sama dunia kelam gue. Makanya gue pengen banget ngobrol sama dia. Langsung aja kita panggil dia, ngono sama Jupri. Enggak, ini disclaimer, gue enggak kayak lu. Enggak, gue enggak pernah ditangkep. Kan bukan berarti ditangkapnya, Jup. Idih. Enak banget ya kalau pakai speaker gini nih. Iya. Kedengeran nih. Di kuping tuh ajem gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngomongin gue juga, kalau dadanya begini juga kedengeran nih. Jupri anjing juga. Halo, penonton Bang Reno. Emang ada. Udah tapi viewer terbesar lu berapa? Si Oza Ceban. Oh gede juga untuk subscriber lu berapa? 600. Sedikit lagi lah. Ayo teman-teman langsung di subscribe dan bunyiin loncengnya kalau nggak mau ketinggalan video-video dari Bang Reno. Wah, dan tentu saja gue jualannya bukan karena konten gue emang keren, tapi gue bukan ke arah sana jualan. Asik sih, konten gue sih keren. No problem. Gue jualannya lebih ke ajang untuk beramal, membantu mantan napi, kan pahalanya besar. Oh, tapi kan gue bukan hostnya Ju. Hostnya. Oke, baik. Sebelumnya thank you banget Jupri udah datang. Thank you. Karena gue juga pengen banget ke stand up Indo. Maksudnya banyak karena dikit lagi kan gue mau tur. Ih, pas banget ini pertama kita langsung masuk karena hari ini pas kita syuting ini tanggal berapa sih? 9 ya? 11. Hah? 9 coy. Astagfirullahaladzim, lupa gua. 9 Maret Jupri bertepatan dengan ngeposting di IG-nya tentang poster dia tur Asia. Gokil. Ini posternya? Siapa sih Jupri? Emang gak ada yang kenal. Tapi kan kalau dia turnya ke Banyuwangi, ke Cilacap itu juga Asia. Iya, Asia. Nggak salah dong. Nggak salah. Poster lu nggak salah. Nggak salah. Iya dong. Dan itu poster coming soon. Iya. Nah, poster nantinya nanti kan gue diajak Bang Ajis ke Joyland Bali. Oh iya. Acara Joyland ya. Nah, di situ gue foto di situ. Biar buat poster. Jadi gue nikmatin fasilitas stand up Indo. Gue belum pernah ke Bali seumur hidup, Bang. Hah, serius lu? Terus Bang Ajis telepon gini, Jup, katanya lu ngomongin gua, lu nggak suka sama gua. Kagak ada Bang yang ngomong. Ya udah, kalau lu suka sama gua, lu mau nggak ke Bali? Mau Bang. Ayo gitu. Emang aja suka gitu, suka tai. Openingnya emang suka tai. Suka marah. Suka random kadang-kadang video call siapa gitu ya. Tapi biasanya berujung job. Ya. Biasanya. Ya. Nah, gue belum pernah ditelepon aja. Coba ajak berantem beneran aja dulu Bang. Jupri ini akan tur Asia. Namanya apa? Tur? Chill, santai. Yeah. Slow. Seorang anak Pamulang, anak Kang Didi Suci
Iya ya. Kan kuli. Ya basic bokap gue memang buruh pabrik, kuli bangunan. Tapi bukan Kang Didi. Oh lu bukan anak Kang Didi. Gue kira anak Kang Didi lu Bukan, tuh. karena bokap gue memang kerja keras tapi nggak suka mengeluh. Oh. Sama tepat datang waktu. Oi. Ya itulah. Datang tepat waktu. Iya. Oh. Apa namanya? Emang Kang Didi sering gak tepat waktu? Lu nggak tahu lagi. Gak tahu gua. Oh, sering ngejob telat gitu? Bukan sering ngejob telat. Apa? Aduh, udah aib nih. Oh, Nanti aib. out of record lah. Oh iya. Ya udah, nanti lo mau edit boleh, kalau nggak edit juga nggak apa-apa. Jadi Males gua ngedit ya. nggak Kang Didi, no hard feeling ya. Mudah-mudahan buat pelajaran buat Kang Didi juga ya. Asli gua nggak tahu loh. Ya dia syuting call-nya jam 7, jam setengah 8 masih di Bandung. Syuting apa? Nggak tahu syuting apa. Itu gue diceritain. Tapi memang apa namanya? Kan kalau syuting itu kan bukan berhubungan sama lu doang. Iyalah. Kameramen, set, Bener. sutradara dan talent-talent lainnya. Makanya gue tuh kalau alhamdulillah ya gue udah film 2. Wih. Ya orang nggak tahu gue tapi alhamdulillah. Gue 1. Lu apa aja film 2? Film 1 belum tayang. Filmnya Bang Panji bareng Reza Rardian. Oh, oke. Terus- Berapa scene? Banyak, belasan. Idih, ngeri supporting ya jatuhnya. Bener-bener itu dapat jokes sebanyak gua. Wih. Jadi kayak ini udah lucu nih di skrip. Gua tambahin lagi boleh sama Bang Panji dan lucu banget. Sampai kameramen cut bangsat lu gitu kayak goblok lu anjing lu ya. Aman gak? Aman. Gitu. Oh gue sehappy itu gua. Anjir. Nah film yang kedua gua kameramen. Nggak ada bagian lucu yang nggak ada. Scene-nya banyak, skripnya nggak ada. Gue baca whole film bang. Kameramen, yaudah gue nikmatin tuh, set sampai filmnya selesai. Nih mana skrip gue? Pas di set sama Om Ading. Oh iya Om Ading. Directnya Iya. Om Ading. Om Ading ketawa aja. Pri, kok lu nggak lucu ya? Ya mana skripnya? Soalnya kan gini kan basicnya apa namanya videographer, YouTuber profesional. Oh lu videografernya. Gue videografernya, Oke. YouTuber yang sudah besar. Betul. Gak mungkin dong gue bawa kamera ternyata tutupnya masih ada. Iya. Iya kan? Kalau nggak gue nyenterin kameranya madep gue. Lucu sih. Iya tapi kan out of karakter ya. Iya betul. Itu filmnya apa judulnya? Filmnya Udah tayang? Belum tayang juga. Oh dua-duanya belum tayang. Belum tayang juga, film besar. Tapi yang Bang Panji itu kan syutingnya 2020. Kayaknya udah nggak akan tayang deh itu. Enggak, bener disimpan. Mana MD mana mau dia duitnya mandek itu berapa 1 M kali. Iya lebih lah. Kalau film kan segitu. Bayaran lu aja kan 700 juta. Itu kalau gua syutingnya 2 tahun tuh nggak berhenti tuh. Itu lo merakap DOP, merakap PE, merakap Pampers, merakap semua ya. Ya, Tapi gue doain semoga Amin. banyak loh orang-orang yang berubah karirnya gara-gara film. Iya. Gue doain lah semoga lo mudah-mudahan ini bisa steal the show, Iya. dapat spotlight. Mudah-mudahan lo bisa karir lo Amin. meningkat di film. Gua Gue juga Bang Rina juga mudah-mudahan seperti itu juga. amin. Gue ini gue tanggal 28 ini besok udah lock jadwal CTS season 3. Oh, cameo apa? 1 scene doang. Iya, cameo. Tapi ya gue bersyukur karena gue waktu itu gue ketangkep 19 Agustus 29 Agustus gitu. Gue udah lock tanggal 13 September syuting CTS. Tapi ketangkep. Ya. Akhirnya ya udah. CTS apa tuh? Season 2. CTS season 2 jadi CTS season 2 apa CTS deh kayaknya. Nggak tahu gue jadi apa. Belum tahu, belum dikasih tahu. Kayaknya gantiin gua dah. Lu kenapa? Ketangkep. Bukan. gua tiba-tiba besok bisa nggak? Oh, maksudnya lu gantiin gitu. Thank you. Gue nggak tahu. Tapi intinya gue callingannya tuh bukan jauh-jauh hari. Besok kosong nggak? Kosong. Bisa ini nggak? Bisa. Ayo gitu. Ini luar biasa. Tapi gua hari H pun bisa gua. Kalau Jupri dia H-1 bisa. Kalau gua hari H tolong kayak yang nonton. Kalau emang lu butuh apa hari H kontak gua oke. Kalau gua berangkat. Asik. Tapi apa namanya? Tadi balik dulu. Lu seorang anak kuli bangunan dan Betul. juga bokap lu tadi selain kuli? Ya Baru buruh pabrik. Sebetulnya buruh pabrik utamanya. Cuman kalau weekend kan, nah
bokap gua itu nggak suka istirahat. Oh, Badan workaholic. 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 Bener-bener rajin lah. Itu Respect. Nah, weekend dia nguli di tetangga. Oh. Masalahnya ketumpuannya gua. Kenapa? Ya gue juga ikut kerja. Jadi kenaiknya beneran. Oh, iya. Yang lain pada nonton Doraemon. Kagak, gue mau nonton semen, Bang. Kayak gitulah. Gue nonton bokap gue kerja gitu. Lu itu tahun berapa sih? SMP gue udah mulai ngaduk semen. 2000 2007 Oh. 2007 udah mulai 2006 sampai sebelum stand up lah. Sampai sebelum stand up? Pas gue stand up gue masih masang kabel, Bang. elektronika. Ya itulah masuk kabel-kabel yang kasar-kasar Iya, yang iya. segede-gede gini. Iya. Itu. Anjir. Gitu. Gue masih bantuin bokap nguli. Gokil, tapi akhirnya punya tour Asia bernama Chill. Santai. Minum dulu boleh? Dari tadi gak jadi minumnya. Tapi gue pernah punya show juga. Iya tahu, slow aja ya kan. Slow aja kan. Ae apa? Slow aja kan. Ae Karena akan. karena gue seneng denger logatnya Bang Lolo. Oh, Slow aja kan. Iya, Gitu, slow aja kan. Iya. Seneng banget ya gue. Itu masih ada di Comika kan? Kalau mau download silakan teman-teman. Openernya Zawin. Nah itu doang yang gue jual. Malah alhamdulillah Zawinnya gak minta royalti. Ya kali Zawin masih minta royalti. Iya. Ya, Banyak lu harusnya sadar lah sebelum dia minta. Iya. Dan dia sadar karena kan dia sering memanfaatkan saya juga. Iya. Ya udah simbiosis mutualisme. Oke, tapi royalti nggak lu kasih tapi lu bayar Zawin? Enggak juga. Oh, gue kira lu bayar. Enggak, tapi corporate. memang itu janji dia. Oh. Jup bikin show nanti gue jadi opener lu. Ngangkat tapi waktu itu. Maksudnya yang nonton full. Karena ini sebagai retake Retake dari show sebelumnya. show sebelumnya apaan? Show sebelumnya itu slow ayakan, tapi produksi videonya itu rusak. Ini si brengsek Zawin, dia kan tiba-tiba tuh ya. Tiba-tiba hari ini bisa di Jakbar, besok bisa di Manado, Iya. besok lagi di Kuala Lumpur. Gitu-gitu dia. Iya. Nah, waktu itu pas, "Bang, bisa nggak Bang tanggal segini?" "Bisa, Jup." Ternyata dia lagi putus. Depresi, Iya, stres. ke Bali, ke ini Lombok. Sulawesi. Sulawesi ya. Sulawesi tuh. Jup, sorry gue lagi di Sulawesi. Ya udah jalan-jalan sono, lu lupain gua gitu. Ya udah gua show. Nah, nilainya Zawin kan tinggi nih. Gua ganti siapa ya? Arafah mau. Bintang Emon. Oh iya. Oh iya. Bintang Emon. Opener lu. Kalau Bintang Emon udah gue kunci. Karena kan dulu kan gue di karantina sebagai submentor, Oh. pendampingnya Bang David. Oh iya, lu timnya David ya? Nah, si apa namanya? Bintang Bintang anak juga dedeknya David. bantuin ini Gusman dulu. Iya. Ngobrol-ngobrol mau nggak mau gitu. Itu di UIN ya kalau nggak salah lu show ya? Iya di Win. Iya kan? Di Win. Dan alhamdulillah notabene kalau yang di show Win, notabene itu semua mau nonton gua, Bang. Oh iya. Karena itu pasar gua. Iya. Win. Berapa orang waktu itu? Gope lebih lah. Anjing. Gope. 350-an. Kok banyak selisihnya dari Gopay ke Nggak soalnya pernah Sun. Oh. Sun tuh Gope. Oh. Cuman itu maksimal banget karena saat itu kan gua nggak dimaksimalin tempatnya. Iya. Tapi 350 mah Banyak. Tiket Oke. berapa duit? Tiket gua gocap. Lumayan 15 juta, 20 juta masuk itu. Nggak tahu, lupa gua. Iyalah kalau gocap kali Iya, 350 ya sekitar iya. segitu. Buat bayar anak-anak, makan dan lain Iya. sebagainya. Sisanya tuh ada berapa juta gua kasih ke komunitas. Anjing, ngeri. Biar berkah aja, biar berkah. Soalnya ini Nah, anak kuli tapi tetap royal. Pas nggak ada duit lu nyesel kan kenapa ya waktu itu gua kasih ke komunitas? Oh enggak. nggak ada penyesalan sama sekali karena komunitas gue dulu tuh ada cewek yang jadi bendahara. Dia lari dia. Wah, sampai sekarang belum berhenti tuh si anjing tuh. Udah Masih sampai lari, mana? kenceng banget Udah tuh. sampai mana? Kuala Lumpur. Berenang dia. Gue keselnya dia tuh nggak ngomong. Karena kan ada kas tuh ada 5 juta berapa gitu. Anak-anak mau makrab kan. Oh. Dianya hilang bener-bener susah dicari. Maksudnya lu kalau butuh duit bilang. Senior banyak lu yang punya duit. Zawin aja tuh pengen mau bantu gitu kalau lu butuh. Enggak, emang pada saat itu si cewek ini punya masalah yang memang perlu dibantu. Gua nggak tahu punya masalah apa enggak. Cuman kan tiba-tiba hilang. Ya, Megang duit komunitas. iya sih. Heeh. Terus belum terlacak sama sekarang.
udah kelacak, cuman ya udah kita ya udahlah maling biarin dah gitu. Itu apa namanya? Win. Iya, maksudnya stand up juga, komik juga. Dia nggak komik, dia kayak pendamping gitu. Lu pernah ngeliat nggak sih di komunitas iya, ada pasti cewek, iya. ada cewek yang bawa bindek, yang bawa surat, dia yang ngurus itu. Oh, ternyata maling. Bukan, iyalah maling lah. Iyalah, penggelapan. Makanya tuh nggak kelihatan tuh duitnya sekarang kan. Itu dia maling duit lu atau sebelum lu? Komunitas. Iya, maksudnya duit enggak, makanya kenapa gua ikhlas untuk memberikan ke komunitas, karena bahwa apa namanya, ini juga kan yang ngurus anak komunitas. Ya. Walaupun 60% kerjaan saya, sound dari saya, surat menyurat dari saya. Anak komunitas lebih ke duduk. Menunggu arahan harus ngapain. Iya. Makanya kan gue tadi nanya kan tur lu diurus siapa, Rizal katanya. Anjing, gue mungkin culture yang kemarin gue masih pakai kali. Gue aja ngurus Malaysia aja, gue ngurus tempatnya. Oh, masih Malaysia. Lu semua ya. Lu di mana Malaysia? Malaysia nggak tahu sih. Jadi temen gue ada yang bisa nyediain tempatnya. Oh, oke. Gitulah. Jadi gitu. Terus setelah itu lu akhirnya ya udah, karena kemarin ada yang bawa lari duit selisih apa sisanya lu kasih ke kas. Iya, udah komunitas aja dah. Anak-anak makrab. Ngeri. Itu pun juga hasilnya videonya hancur, harus retake. Videonya hancur karena apa? Karena orang yang biasanya megang lighting kabur juga sama si cewek tadi. Bukan kabur. Anjing, masa begini. Pakai lampu dia larinya. Jadi si lighting ini punya anak buah. Nah, yang biasanya ngoperasin itu bosnya. Okay. Ini buat teman-teman juga ya, kalau misalkan mau bikin acara, lu pastiin dulu dia profesional atau bukan. Bisa atau enggak gitu bisa ya. Bisa apa enggak? Iya. Dia bilang bisa. Oke, fine. Lu tau Pio Karisma? Iya, Mas Bio. Fotonya bagus kan. Dia sampai nyerah. Saking bangsatnya tuh lampu. Kenapa gelap banget apa terang gelap banget? Oh. Udah kalau terang banget mah kelihatan, Pak. Di foto mah manis. Iya. Oh, maksud lu ini lightingnya karena terlalu gelap. Gelap warna-warni ganti-ganti. Biru, hijau, gue bilang. Lebih ke kayak warung remang-remang ya. Lebih remang-remang. Kalau itu yang jalan Ketawa Club tuh, jalan apa tuh namanya? Antasari. Nah, itu kayak Antasari. Gue bilang, ya elah, ini kan orang show bukan jalan raya gitu. Jangan ganti-ganti warnanya, brengsek. Kalaupun mau ganti di antara jeda komik ya. Betul. Yang dek kalau komik satu aja warna putih. Terang, jangan merah, biru, hijau, merah, biru, hijau. Kagak lagi mau ngewe. Bangsat. Makanya gue kesel banget tuh, Bang. Loh, itu maksud gue pas lu di panggung lu nggak ngeh itu? Bukan nggak ngeh, kita udah fokus materi dong. Oh. Gue udah nggak bisa kontrol semuanya. Oh, tapi berarti lu nggak aware juga dengan posisi itu. Nggak aware ya? Karena gue di kepala gue udah penonton yang duduk. Gue harus bertanggung jawab untuk membuat mereka tertawa dan pulang bawa kesan gitu. Iya. Udah pas gue ngeliat videonya, lo kok gini? Gue ngeliat suaranya, waduh, zoomnya belum dicolok. Waduh, gue bilang, oke, fine gitu. Yang lightingnya brengsek. Kalau misalkan kalau misalkan si lightingnya bener, suara kayaknya bisa gue modif atau gue dubbing sekalian. Iya. Karena itu bagus banget. Itu semua jokes gue kena. Iya. Kenanya tuh bukan kena. Iya. Goblok gitu. Iya. Gue happy banget. Nah, ya udahlah, gue mau retake. Feel-nya hilang. Iyalah. Feel-nya hilang karena kan jauh setahun lebih. Feel-nya hilang. Oh, beda setahun ya? Beda setahun retake-nya. Oh. Karena bener-bener pandemik ini bener-bener jahat kan. Feel-nya hilang. Feel-nya hilang, terus apa namanya, penontonnya ternyata mereka mau nonton Zawin. Emang jeleknya gue gitu. Gue tuh yang penting penonton siapapun itulah. Iya. Makanya gue tempel Zawin. Bodo amat. Gue bisa lucu kok di semua penonton. Gue tanpa sadar bahwa lu kalau misalkan show berusaha keras agar si penonton ini mau nonton lu. Iya. Paksakan mau nonton lu, bukan opener. Opener sebagai bonus. Jangan sampai ketuker. Iya. Nah, waktu gue retake itu yang mau nonton Zawin lebih banyak. Orang gue sampai stand up itu di menit ke 40 apa 30 ada yang main HP. Diketawa lagi kelihatan banget ya. Kelihatan depan banget. muka. Dan di depan. Aduh. Waduh. Itu kalau di zoomin lagi nonton Zawin lagi tuh. Yang di YouTube. Ya di YouTube. Ya makanya gue kayak ya udahlah. Udahlah. Apa namanya?
yang penting ada videonya lah. Iya. Yang penting gue punya jejak digital. Iya, itu Makanya yang ada digital download. Lo kalau mau download boleh. silakan. Silakan download. Alhamdulillah pendapatan digital download gede katanya. juga. Gede juga. Lu berapa satu apa? Satu video gue 135.000. Ada potongan dan lain-lain. Iya. Jadi punya gue diakuisisi. Jadi udah dilempar berapa puluh juta tuh. Nah nanti gue dapat persenannya kecil-kecil. Tapi lumayan juga. Oh, akuisisi itu maksudnya lu gede di awal gitu. Gede di awal. Ratusan? Enggak. Oh, Puluhan. wah, lumayan lah. Tapi lumayan. Iya, Bener-bener pas tiap minggu tuh kayak siapa yang transfer nih? Kadang-kadang digital download transfernya beda-beda tuh. Rekening asalnya maksudnya. Gua Oh. bilang, ini dari mana nih? Oh, ini Ada dari mana? keterangannya. Iya, ada yang enggak keterangan. Gue bilang, ini orang salah kirim apa gimana nih? Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Katanya Masih juga berjalan, masih katanya berjalan. juga emang gede banget sih. Maksudnya untuk kita yang itu jadi penghasilan nggak terduga itu oke. Oke. Buat makan oke fine. Gue makanya pengen siapa ya kemarin ngobrol sama si Bari apa ya? Lu tetap harus bikin digital download. Harus. Karena nantinya ketika misalkan kayak Bang Panji deh. Bang Panji tuh punya banyak kan. Nih misalkan ada satu aja yang bercahaya. Mereka berentet untuk membeli semuanya. Gitu. Iya benar. Gitu. Wah, yang menarik nih. Nantilah gue Bikin show Bang. Iya. Jangan hilang Bang. Jangan mentang-mentang lu narkoba lu. Kenapa? Susahnya gitu, Apaan? Jup. Momen gua keluar dengan bisa nggak bikin show kan kebentur-bentur. Gua udah mau bikin show pas gua keluar Corona. udah keluar gua udah corona kan, cuman udah belum melandai waktu itu, malah PPKM deh kalau nggak salah. Jadi ketunda udah mau nyantai kan Omikron. Gue jadi nggak berani, maksudnya gue nggak berani ngadain acara. Gue tahu juga pasar gue nggak banyak, makanya gue pengen bikin misalnya di Ketawa gitu. Tapi kan juga agak riski ya, maksudnya kalau gue udah mah nggak terlalu banyak, tapi keadaannya belum pasti nih gitu. Siapa nanti yang mau nonton gitu maksud gue. Tapi pasti akan bikin show karena Iya, baru keluar dari penjara kan, nggak semua orang masuk penjara kan. Iya maksudnya kan golden experience. Iya. Itu kan lu bisa bareng sama anak komik yang pernah masuk penjara atau pernah ditangkap tuh, lucu tuh. Iya, tapi beruntungnya gua si Viko sama Coki yang luar biasa, maksudnya yang marketnya gede banget, mereka nggak sampai ke lapas kan, mereka rehab. Jadi ada cerita yang pasti beda tetap sama gua. Nah, gue waktu Coki ketangkep gitu, anjing, diambil persona mantan napi gua. Mana udah diambil personanya, dia udah ada yang beneran, suara-suara mantapnya. Makin tidak laku dong gue. Udah bikin gimmick nggak ngangkat kan kalah ya sama Coki lagi. Untungnya tapi Tuhan mah adil lah. Iya. Dia sampai rehab. Maksudnya dia rehab, gue sambil lapas, ceritanya kan beda pasti. Iya. Pengennya gue sih ya pengen mengajak yang pernah ketangkap juga gitu Mas. Iya. Maksudnya bikin bundling dulu. Iya, jadi bukan opener, tapi gue pengen bikin 2 Barengan, babak. featuring. Iya, gue pengen bikin 2 babak. Satu babak itu gue stand up sendiri, yang babak kedua kita saling roasting atau saling apa gitu. Oh, seru tuh. Tapi ya tergantung Viko sama Coki juga ya. Mau apa enggak? Tapi gue suka banget itu si Oki. Yang mana? Yang itu yang stand up di lapas. Emang tayang? Tayang itu. Oh, tayang ya? Tayang itu. Lucu banget emang. Lucu banget itu. Yeay, daripada kau ditangkap aku mah bebas. Itu lucu banget itu. Lucu Oki. banget emang Oki di sini. Itu Oki yang paling pecah itu. Anjing, berani banget ya. Karena ternyata kakaknya sipir di Medan. Jadi mau nggak, maksudnya sedikit banyak tahulah gimana kelakuan gitu. Sedangkan yang lain kan kayak buta banget di dalam gimana gitu. Oki sih paling Observe-nya lebih dalam. Iya. Bukan kakaknya Oki, dia memang kenalannya banyak, Pak. Polisi ada, sipir ada, pemerintah ada. Oh iya, tapi maksudnya kakaknya pun juga Kakak kandung memang. kayak kakak kandung deh di Medan. Itu sipir juga. Tapi kalau lihat dari kenyamanan dia, kayaknya gue curiga emang dia pernah di penjara deh. Kan kita nggak tahu ya. Mafia bola kan siapa tahu? Nggak tahu. Dia operator mafia bola. Nggak tahu. Kalau nggak dia ngedit judi bola tuh ya. Dia yang naruh cewek nih yang ada belahan. Nah itu bisa jadi. Tapi Jupri ini gue dari salah satu orang yang gue begitu bebas pertama
yang nge-DM gue ngasih support. Bang udahan lah bang. Iya ya. Iya, gue respect banget itu, gokil Jupri. Serius Di IG. Aduh. Waktu itu gue posting gue bebas apa terus si Jupri langsung salah satu dari sekian teman-teman gue yang langsung bang udahan lah gitu. Ngapain lagi, kakak gue dulu juga kayak gitu. Iya, gue tuh sedih gitu. Apa namanya? Jadi almarhum abang gue juga pernah melakukan itu. Oh, udah meninggal. Udah ada. Tapi dia apa namanya? Dia pergi dengan keadaan yang soleh. Syukur. Jadi guru ngaji. Terus yang sholat Jumat itu lebih banyak dari orang sholat Jumat, lu bayangin tuh. Yang sholatin abang gue. Itu insya Allah lah dia yang ngejaga gue. Amin. Dia nanti ke surga. Tapi posisi maksudnya meninggalnya nggak di lapas kan? Halo? Enggak kan? Enggak, maksudnya kan itu dulu dia kelamnya seperti itu. Yang gue tuh pernah tidur, gue kira daun-daun apa gitu. Jangan diganggu dong, maksudnya bantal gue jangan diisi beginian dong. Gue mau tidur nih. Jadi diisi di bantal. Diisi daun ganja. Iya, di bantal. Terus ada juga om gue pernah juga tuh, dia pakai apa gitu, nggak bisa berdiri 3 hari. Itu lucu banget. Goblok. Makan aja disuapin bener-bener geletak di bawah tangga gitu. Tahun berapaan itu? Lama, tahun 2003. Belum ada Sinte, berarti bukan Sinte. Bukan Sinte, ya? Bukan. Itu hijau. Sampai nggak bisa berdiri. Udah enak banget kan. Apa palanya udah kayak lem power glue gitu sama ubin. Itu om gue tuh, gue nggak tahu kemana tuh beliau tuh. Tapi nah ini kakak lu dulu juga pemakai atau sempat jualan? Pemakai juga, jualan juga. Memang berandal keluarga gue basicnya. Orang tua gue nih, buat gue adalah kesalahan parenting bokap nyokap gue adalah mereka kerja berdua. Jadi anaknya nggak keurus. Nah pas nyokap gue untuk menentukan berhenti kerja, udah abang gue bener-bener berhenti semuanya. Karena ada yang ngurus. Karena ada yang menegur. Karena ada yang bilang I love you, don't do that gitu. Itu yang gue ngerasa bahwa orang tuh butuh pembelajaran parenting dengan baik gitu. Iyalah. Jadi abang gue bener-bener langsung total 180 derajat gitu. Wah gokil berarti, maksudnya bisa secepat itu sadar dan bisa. Nggak cepat sih, itu lama pak. Lama pak. Tapi maksudnya bisa ada momen untuk berhenti dulu gitu. Betul. Itu sih keren sih. Dan alasannya karena nyokap udah bertanggung jawab di rumah gitu. Itu keren. Dan, banyak dah alasannya, banyak lah. Tapi salah satunya kan satunya itu power kuatnya itu. Nah lu berarti lingkungan kecil lu Bronx dong. Bros. Apa? Bronx. Bukan Bronx. Mario. Kalau gue kecil adalah pencuri. Lu pencuri gue. Oh iya, gue pernah nonton juga tuh di apa sama PWK sama si Pras. Gue pencuri. Jemuran. Spesialis ya? Enggak. Ya itu salah satunya. Sebetulnya sindikatnya tuh mainan. Oh iya, mainan. Karena I don't have money for buy it. Jadi gue kalau iri ngeliat orang, besok gue punya kok. Ya, dan barang yang itu. Tapi itu kan yang dilakukan oleh motivator kan. Lu yakini bahwa itu akan menjadi milik lu dapat kan? Inilah kesalahan parenting ya. Iya, jadi kayak cupang. Gue pernah maling cupang. Jadi bener lu sejago itu gue ngejaga cupang biar nggak mati. Berapa kilometer di tangan. Jadi gue ngerapetin tangan gue sehingga dia jadi akuarium. Ini belum gue ceritain ya kalau orang-orang. Gimana lu rapetin jadi akuarium? Rapetin, jadi bener-bener airnya masih ada. Oh. Gue jagain tuh cupang sampai rumah cemplung hidup dia. Lu belajar di mana? Abang. Pokoknya megangnya gini ya Jup ya. Ya pokoknya abang gue adalah abang kedua gue. Yang almarhum atau Bronx. Enggak, yang kedua. Yang kedua agak Bronx, lebih Bronx dari yang pertama. Yang pertama itu jatuhnya soleh jadinya. Oh iya. Pokoknya dia pernah anak pang. Oke. Narkoba. Habis itu ilmu tekbal. Malah bener lu tuh. Ilmu tekbal kan biar jadi preman. Iya. Ini belajar ngaji soleh. Mau ikut PKS. Abang gua tuh
almarhum. Ya Allah, gue kangen banget sama abang gue. Itu bahkan gurunya sampai bingung sampai sekarang ya. Kok dia malah jadi soleh ya? Kayaknya bukan gitu deh harusnya. Kayaknya salah ilmu dia. Ya seenggaknya dia di dunia ini nggak tekbal. Iya. Tapi di akhirat dia tekbal. iya. Dari siksa api Lu neraka. anak berapa saudara? 3. Oh, lu bungsu. Gua anak terakhir. Oke, yang kedua kriminal. Kriminal sekali. Spesialisasi pencurian apapun itu. Tapi hebat. Pokoknya kenapa gue masuk stand up comedy? Itu karena dia, Pak. Kenapa? Karena di keluarga gue yang ngelawak mulu, dia mulu. Oh. Dia adalah raja tongkrongan. Iya. Dan gue tuh pendiam, introvert dari gue kecil sampai SMP gue tuh pendiam, penonton. Oke. Gue mencuri gayanya. Oh. Makanya buat gue apapun jeleknya abang gue, I love you sih gitu. Lu nggak ngasih pengaruh baik buat gue. Wah, lu ngonten sama abang lu pecah kayak itu buat konten kakak adek tongkrongan. Masalahnya dia minder. Oh iya sih. Karena seluruh kebutuhan keluarga gue yang handle. Sampai kuliahnya dia, sampai biayanya dia. Makanya dia minder banget kalau ada lu gua. angkat karyawan aja. Kan dia gak bisa minder dong. Profesional gue bayar. Pas ngobrol sama gue, jangan ngobrol lu, name tag-nya pakai. Anjir. I love you. Gitu. Jadi lu ngajak dia, lu kasih budget. Bang, ini ada. Gak bisa. GoPay, Bang. Gak bisa. Karena rasa minder itu akan tebel sekali. Oh, iya. Tapi mungkin dengan ada uang jadi dia lebih enggak profesional. Percaya sama gue enggak. Ya? Dia bukan stand up komedian kan. Jangan gitu, Bang. Tapi kebayang lucu Betawi, maksudnya Betawi lucu, apalagi kakak adek gitu. Bikin kayak bang baut gitu. Tapi lu mikir gue Betawi ya? Emang bukan? Bukan. Apa lu? Memang gue terlahir di Jakarta, Pamulang dan sekitarnya. Tapi gue tuh bokap gue Maluku, nyokap gue Padang. Oh iya. Gitu. Tapi ya lu totok Betawi Iya, karena dari lahir begitulah. di situ Iya, dan di begitu. Pamulang. Tapi bokap lu masih Maluku banget. Enggak sih. Oh, udah Betawi. Nyokap gue sama bokap gue itu bener-bener ngilangin aksennya. Jadi Betawi. Enggak, Indonesia. Oh, jadi Indonesia. Anak-anaknya aja ngikut-ngikut kanan kirinya. Indonesia bahasa Indonesia. Karena lebih ke ini ya, apa dididik di tongkrongan ya, bukan di parenting. Balik lagi itu cupang. Iya. Lu pernah maling cupang? Bener-bener diajarin gimana megangnya. Gue lupa sih, tapi megangnya tuh harus bener karena kalau airnya hilang, cupangnya mati sampai rumah. Iya dong. Itu jaraknya berapa jam? Maksudnya berapa jauh dari rumah? Sekilo? 7 menit. 7 Sekilo. menit kalau lari. Kalau jalan Makanya kita emang maraton. Anjing, gue gak pernah dengar 7 menit kalau lari gak ada. Biasa kalau naik motor, kalau naik mobil, kalau lari emang beda settingan maling ya, satuan waktunya ya. Aduh, ya pokoknya pegang ini. Pegang ini. Kebayang kalau ini kalau bentar. Ini jaraknya dari sini 7 menit kalau lari sih. Itu udah obrolan maling antar maling. Iya, Janganlah cari 3 menitan aja kalau lari. Kalau jalan 10 menit. Anjing, lu selain cupang pernah maling apa lagi? Mainan, gue pernah bobol ini. Ini juga belum gue ceritain nih. Gue pernah bobol rumah penjual mainan. Ya, pokoknya toko mainan lah. Gue bengkek tuh. Anjing. Gue tuh tahu selahana karena gue pernah bukan bokap gue ngajarin yang jelek, tapi bokap gue pernah kalau misalkan memang rumah kuncinya hilang, bisa dibuka tuh di sini nanti dicongkel sini cetak gitu. Dan bokap gue benar-benar pure tidak mengajarkan untuk mencuri. Hanya lu emang rusak akhlak lu ya. Enggak, karena gue terlalu cerdas. Bisa mengaplikasikannya ke hal yang negatif. Bokap gue udah niat yang positif kan. Kalau kekurung. Iya. Bukan berarti kalau bongkar rumah orang. Karena rumah gue kan masih setengah jadi dulu. Oh iya. Jadi kadang-kadang agak rusak dikit. Yaudahlah kamu buka aja gitu. Tapi pernah lo lakukan sebelum dibobol toko itu? Iya kan gue belajar, bener-bener belajar. Karena memang itu kan akses masuk rumah gue, Pak. Berarti maksudnya lu sering kekurung juga posisinya? Oke. Jadi lu lihat itu gitu. jenis kuncinya sama. Gue abis mainan kan, abis di toko mainan itu kan ada ini balapan Tamiya. Nah orang ngeliat Tamiya, gue ngeliat pintu. Oh gini. Wah, anjing digambar dong, bangsat. Di GM kalau bahasa napi.
Anak kecil lain ke toko mainan lihat, ih bagus mainan. Lo lihat Jupri dia gue ngeliat juga. Gue ngeliat dulu tokonya. Nanti gue ambil yang itu. Nanti gue ambil yang itu. Yang penting pintunya dulu yang benernya. Lo lihat, lo mengawasi. Oke, yang jaga 3. Kalau jam segini pintu. Oke, kok kuncinya gitu. Dan tololnya kan anak kecil tuh nggak tahu. Gue ketahuan. Pintu kebuka, mainan udah gue pegang kan. Gue ketahuan. Jupri jangan dibawa mainannya. Gue tetep lari, nggak mau. Ini milik gue. Yang penting kalau udah diketek gue punya gue. Udah besokannya dibalikin. Gue ngeliat dipajang lagi. Belum jodoh sih. Terus lo nanti gue beli. Abis lu lihat mainan, lu lihat pintu lagi kan. Kuncinya udah ganti belum? Udah ganti. Bangsat. Itu lu umur berapa, Jup? Hah? Umur berapa? TK SD. Ya kelas 1 2 SD. Cik, itu lu bobol jam berapa tokonya? Jam 1 jam 2 Siang. malam. Hah? Malam. Ya karena gue tahu, karena gue udah gambar. Jam segini nih sepi nih tetangga. Enggak, maksud gue lu jam 1 keluar rumah, izin lu apa? Kabur aja. Kan gue bilang karena kesalahan parenting bokap nyokap gue dulu adalah ya udah mereka fokus kerja, anaknya biarin aja. Jam 1 malam, Jup. Fokusnya kerja masa yang Bisa gue keluar. bokap lu masih nguli itu jam segitu? Enggak lah. Udah Bokap gue udah tidur. Oh. Bokap nyokap gue Lu kunci dari luar. Bokap lu. Enggak dong. Oh. Enggak, rumah membiarin aja kebuka. Karena kan tetangga. Anjing, Jup, ini bisa masuk pasal lo, Jup. Lu 365 lo. Ya kan udah lewat. Iya, tapi dia juga udah nggak jualan mainan, Bang. Biarin ini jadi cerita. Bangsat. Kelas 1 SD udah profesional maling, bongkar toko, anjing. Jam 1 malam lagi. Anjing. Oh, sampai juga pernah tuh rumahnya kebobolan juga nih. Rumah siapa? Itu rumah yang Toko mainan itu. Jadi kan lebaran. Nah, pintu atasnya itu nggak dikunci. Oke. Jadi kunci di bawah doang. Atas tuh berarti lantai 2. Lantai 2. Oke. Dia nggak tahu ya. Ada teknologi manjat genteng gitu ya. Kayak seakan-akan terlalu aman gitu. Itu dia bobol juga. Bukan lu. Bukan. Itu Yakin? teman-teman gua. Gua cuma nitip doang. Gua nitip kuga. Pokoknya apa action figure Kamen Rider. Oh iya, kamera dari Kuga. Udah gua nitip itu doang. Anjing, teman-teman lu usianya juga sama? Usia sama. Memang circle kita parah, Pak. Ini juga titipan dari temen gue. Jup, kalau misalkan ada di podcast tolong ceritain. Nih gue ceritain Jaki nih gue ceritain. Ini kesempatan gue untuk cerita. Jadi ada rumah gede sekali. Orang kaya. Tapi hutangnya banyak. Tapi orang kaya. Orang kaya. Okay. Kaya sekali. Rumahnya bagus. Atasnya diikat kawat doang. Ada teknologi namanya tang potong, Bang. Ya, nih ada tang potong. Nah, sebetulnya provokator abang gua. Oh, yang kedua. Abang gua yang kedua. Okay. Abang gua yang pertama bukan maling. Oh ya, lebih ke fokus narkoba lah ya. Lebih pang. Oh, lebih masih ke pang, waktu itu. ke pangnya. Kayak tatoan dan lain sebagainya. Nah, abang kedua gua tuh gitu. Ini bisa dibuka nih. Cuman gitu doang. Yang muter otak tongkrongannya. Jadi kan ini kan apa namanya? Rumahnya masuk tuh satu, rombongan satu. Rombongan satu masuk. Bertiga ngambilin ini. Rombongan 2 tuh. RT lain. Ngobrol-ngobrol, "Lu mau barang bagus enggak? Nggak usah beli." Iya nih nyokap. Terus kan ngambil ngambil baju, ya kan? Anaknya cerita, soalnya kan anak kecil tuh pasti polos ya. Yeah. Ini dapat dari mana? Ngambil dari rumah itu. Masalahnya ada yang support orang tuanya. Itu ada setrika enggak? Ada. Anjing. Yang mah rice cooker. Itu bener-bener diambilin semua. Sampai poster Batistuta. Ada poster Batistuta dikelet, gue bilang. Wah, itu enggak semua. Maksud gue itu satu RW yang nyolong. Jadi dari mulut ke mulut. Belum pulang-pulang tuh si bapak nih. Kemana dia? Pulang kampung. Mudik. Mudik. Okay. Iya, lebaran kan orang beli senjata mainan gitu. Dia udah dapat mainan dari rumah itu. Enggak beli.
Udah tuh ada yang ngambil pajangan meja. Kristal-kristal yang diambil juga. Kalau abang gue ngambilnya PS1. Oh ya, ada nilainya lah ya. PS1 karena PS1 gue rusak. Nah, sama abang gue ditukar mesinnya. Karena abang gue ternyata sadar. Ini udah terlalu Bronx. Ini udah terlalu keterlaluan. Orang masuk rumah tuh nggak mungkin nggak kaget. Nggak mungkin biasa aja. Oh, rumahku kok ada yang hilang nih. Nggak gitu kayak, wah, mau ke rumahku dimaling nih. Segitu. Anjing. Wah, rumahku dimaling nih anjing. Bangsa nih. Komplotannya satu RW. Satu RW. Anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP. Tapi digerakkan oleh bapak orang tuanya. Nitip setrika. Enggak semuanya, tapi ada anak ustadz ada, Pak. Ustadz yang masyhur, yang bener-bener dihormati. Juga ngambil ternyata. Karena memang tongkrongannya kayak gimana ya? Kayak lumrah gitu. Anjing. Lucu banget ya. Nah, terus ketahuan kan. Lapor lah polisi. Oh, oke. Lapor polisi, datang depan rumahku tuh polisi. Jadi dia datengin depan rumah gua. Yeah. Abang gua langsung bilang, "Tuh kan bener ketahuan, tuker mesinnya." Masih PS masih kelihatan punya orang. Tapi mesinnya udah rusak. Itu kan yang PS yang kata harus dimiringin dulu biar jalan. Nah, PS gua begitu. Nah, PS-nya dia geletak aja dia udah gitu kan. Tuker mesinnya, matanya dituker kan. Itu masih 1 juta tuh dulu tuh. Gede banget tuh duit. Tuker set dah balikin kan. Berarti ada momen ketika tetangga lu lapor polisi, kakak lu masih balikin bawa rumah lagi buat balikin PS? Enggak balikin. Lah? Enggak, jadi ditukar dulu. Kalau misalkan diminta, kasih. Anjing. Nah, itu dikumpulin tuh. Akhirnya ketahuan. Ada ketahuan, semuanya ketahuan, dibalikin semuanya. Yang bawa kristal, terus yang bawa rice cooker sama gosokan juga gitu. Makanya kayaknya bajunya lecek tuh ibu itu tuh. Berarti sutanya masih dibalikin? Enggak, udah sobek apa gimana. Ada yang pecah, Pak. Kristalnya? Kristalnya pecah. Terus? Ya murah lah kristal-kristal gitu. Terus besok-besokannya ternyata dia pindah. Ternyata dia banyak hutang. Mungkin itu. Kalau lu duitnya nggak halal, bukan hutang sih, lebih tepatnya dia penipu. Oh, ternyata dia penipu. okay. Banyak orang yang naruh duit misalnya bisnis ya, apa. Ya investasi bodong saat ini. Itu udah in saat tahun itu. Oh. Cuman bentuknya fisik. Azab dari Tuhan dengan menurunkan anak-anak. Aduh, lucu banget. Azab dari Tuhan membuat dia tinggal di sebuah RW yang anak-anaknya kriminal. Passionnya lucu banget ya. Gue kalau inget-inget lucu. Dan jeleknya gue gak ikutan. Kenapa? Kan kenapa gak ikutan? Gue masih asik nikmatin itu PS. Kan rusak PS lu. Ya kan udah dituker. Gak ikutan. Abang gue yang gerak. Enggak, maksudnya lu gak malingnya. Oh. Gue gak pernah ngebobol. Oh, cuman toko mainan itu doang. Toko mainannya doang. Tapi tuh lu solo karir di toko mainan. Iya, gue solo karir gue. Wanted itulah. Anjing. Gue udah tuh gue main PS aja udah. PS-nya mau dibalikin sini PS-nya. Ya nanti Jupri gak main PS lagi dong. Slow. chill bro. Dituker. Nah main lagi sana. Ini gue balikin dulu. Akhirnya dibalikin PS-nya. Dibalikin PS-nya. Oh, karena ke data ya apa aja yang hilang. Ke data aja. Iya. Dia enggak protes. Kok jadi harus dimiringin nih PS gua sekarang main ini? Karena dia punya PS2. Oh, udah enggak. Dia tahu punya PS1 tapi enggak dicek karena dia PS2 ada yang ngambil. Abang gua sadar bahwa kebutuhan gua PS1 aja. Biar ada kamuflasenya. Dan memang ngincer matanya. Optiknya. Iya. Karena itu yang sering kalau kita udah pencet play nggak muncul logo PS ya. Itu optiknya lagi rusak. Iya. Anjing. Gitu bro. Berarti nggak salah dong bridging gue, opening gue. Dunianya nggak jauh beda dong. Bahkan lebih parah si anjing ini ternyata. Jup, itu parah banget Jup. Iya. Beneran lu kayak kampung-kampung Kolombia gitu. Iya. Yang bakat-bakat menyuplai ke kartel tau lu. Pokoknya anak-anak buah Escobar lah. Iya. Anjir. Tapi itu masa-masa lu SD ya. Biasanya kan setelah itu ya kenakalan itu kan nggak bisa hilang dong. Yang namanya apalagi kenakalan komunal ya, yang barengan gitu. Iya. Emang berarti regenerasi ada terus. Betul. Dan yang tadinya muda begitu naik lebih tua, lebih dewasa,
kriminal juga berkembang masih. Narkoba berarti di lingkungan situ juga padat. Padat, banyak yang ketangkap juga. Tapi lu nggak Gua enggak karena bersentuhan dengan narkoba. gua sudah memiliki mimpi yang besar di SMP. Di SMP tuh gua mau keluar negeri. Kenapa? Gue pengen ke Jepang. Gue pengen melakukan suatu hal yang bermanfaat. Gitu-gitulah. Pokoknya gue udah dapat motivasi dari mana lah gitu. Dari mana? Gue nggak tahu lupa. Gue nggak tahu oke. lupa. Pokoknya gue ya udah, gue kerjaan gue belajar aja. Karena gue sadar gue miskin. Gue terlahir miskin. Makanya gue ngejar beasiswa. Itu SMP tuh gue ngejar ilmu pengetahuan aja tuh sampai ranking 1, ranking 2 gitu. SMA pun juga gue kejar gitu. Makanya gue jauh yang namanya seks bebas, narkoba. Karena sudah punya itu. Emang kalau punya itu nggak bisa seks bebas? Bisa aja. Bisa aja mungkin ya, gue nggak tahu. Circle gue Islami semua, alhamdulillah. Di Man 11 nih, gue SMP gue memang sih banyak yang ngentot. Banyak yang ngentot. Ada yang ngentot di kamar mandi. Memang goblok sih sekolah. Aduh, SMP. ini coba di-cut ya nama sekolahnya. Soalnya Nanti kejelekan. di bip, Ya. bip. Oke, Kalau ini inget ya. ini udah panjang banget nih, berapa menit nih. Ini juga lu videonya udah lancar gak nih? Lancar. Udah lu kosongin ya. Udah gua kosong. Aduh, lucu banget itu. Ini gue baru cerita bang di sini doang bang. Menganjing lu mancingnya ya. Ya terus ini apa namanya? Gak gimana di SMP ada yang ngentot? Ada. Sampai gue pernah gue ngelihat cewek cantik banget. Itu paling cantik seumur hidup gue yang gue pernah lihat. Se SMP lu. Si SMP gue. Saat SMP itu. Oke. Cantik banget lah. Artis-artis kalah dah. Oi. Teng kelas 2 hamil. Gue bilang itu titit siapa yang beruntung itu? Hey, kurang ajar. Tapi lu menyesal bukan titik lu. Karena memang gue penakut, introvert. SMP tuh gue introvert. Aneh, maksudnya dari lu punya CV bobol toko, terus lu jadi seorang yang penakut. Kayak nggak masuk gitu. Karena gini Pak, transisinya adalah gue pencuri. Gua tuh sadar gue nggak bisa gue butuh yang namanya support system untuk hidup. Karena gue tuh anak terakhir, gue ditindas, gue ditendang, gue diinjak kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi gue ngerasa gue sampah. Gue mau jadi orang yang lebih hebat dari itu. Makanya gue tuh sering ngaji, gitu-gitu. Karena gue sadar di situ gue dapat pujian. Memang haus pujian aja. Anak-anak kecil yang butuh pengakuan. Transisinya gue ke situ. Sampai gue lomba juara MTQ yang Bismillah gitu-gitu. Gue juara 1 ya di mana? Di RW. Oke. Jurinya abang gua. Kenapa bisa jadi juri? Ya kan abang gua memang guru besar di RW gua. Guru besar apa nih? Beneran ngaji. Makanya kan gue bilang transisinya tuh tebel banget keluarga gua. Wok gitu. Enggak pelan-pelan kayak 1 2 3, enggak langsung 1 2.000. Keluarga gua gitu keren. Gak berarti keluarga lu tuh superhero ya, punya dua kehidupan ya. Iya, betul. Hebatnya itu. Anjir, ada alter egonya. Jadi abang gua yang pertama tuh yang udah pang, narkoba dan lain sebagainya, tekbal, yang bener-bener pengen jadi preman Ciputat dulu niatnya. Berubah jadi drastis, jadi Islami, jadi guru ngaji kemana-mana. Sampai dia kan ceramah-ceramah acara besar kayak Idul Fitri, Idul Adha, dia yang ceramah. Respect dong. Paling gede. Udah makanya kayak UJ. Iya, Udah betul sekali. Udah berubah total. Nah, gua dipaksa sama dia. Kayak gua dulu nggak sholat ditonjok, ditendang, gitu. Sampai sekarang gua ngerasa bahwa abang gua sekeras itu karena emang nyadarin orang goblok untuk kenal agama tuh memang susah, gitu. Iya. Sekarang gua ngerasa kayak kalau nggak sholat tuh, astagfirullahaladzim. Ingat abang gua, abang gua ngeliatin lagi bang, kan udah beda alam. Iya. Mau nonjok gak kena. Aduh lucu. Nah gitu, ini prosesnya kayak gitu. Abang lo yang kedua juga proses berubahnya oleh abang lo yang pertama? Enggak, abang kedua gue membronx. Nah gue SMP tuh gue udah berubah total. Oke. Gue tidak maling, ya udah gue ngejar pendidikan. Karena dulu tuh iming-iming beasiswa bisa keluar negeri itu tuh tebel banget pak. Jadi gue ngerasa ya udah gue inilah hidup gue, this is my life gitu. Nah abang gue enggak, abang gue tuh preman, nonjok kepala sekolah.
Karena Yang dia kedua ya? benar. Yang kedua. Oke. Bronx dia. Sampai abang gua nih kan jadi kan di SMP tersebut barengan Yang SMA. ngentot mulu tadi. Ya udah Iya, itu. Enggak mulu, enggak semuanya jelek Oh kok. iya. Ada juga yang ganteng. Nah, ada SMP, ada SMA. Nah, gua tuh di SMP-nya, abang gua di SMA-nya. Oh. Dan seluruh sekolah itu kenal abang gua. Oke. Itu bener-bener yang kalau tawuran itu nggak pernah kalah abang gua. Bener-bener walaupun dia senior, kelas 3 tawuran paling depan. Karena Panglima memang perang lah ya. Panglima perang karena memang bener jantungnya tuh bener-bener kejaga Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Wow, pokoknya adrenalinnya Iya, seru, iya, iya. keren. Dia tuh sampai ke kapal Bogor. Kapal Bogor tuh. Kapal Bogor apa Bandung gitu. Pokoknya STM lah. Oke. Nah, sampai sana orang tuh tahu kalau abang gue tuh dari Ciputat ke sini, berarti udah ngalahin berapa sekolah. Bener disambut. Wajib. Respect dah abang gue, keren abang gue. Itu belum mengenal ngaji dan sebagainya ya, masih pol-polan Bukan itu abang kedua gue. Lo abang kedua. Oh, maksudnya Abang yang pertama lu juri itu abang pertama lu. Abang pertama. Oke. Pokoknya abang pertama gue yang nge-twist jadi ustadz. Iya, Nah, iya. abang kedua gue memang Bronx dari dulu. Emang Bener-bener passionnya di situ. Jagoan. Ngejar passion di situ. Kalau berantem tuh nggak pernah berhenti sampai orangnya udah ampun. nggak bisa berdiri. Oh, oke. Jadi mukul. Jadi kan orang kan berantem cedak Iya. cedas gitu kan. Abang tak udah cabut. Cabutnya kalau dia udah ngap. Udah ngap. Ya, oke. Dan orang pasti nggak mungkin punya kesempatan karena kan kadang-kadang orang kalau dipukul adrenalin keluar Iya. malah galakan dia. Iya. Nah, abang gua nggak ngasih kesempatan untuk itu. Wah, Iya. keren lah abang gua. Terus? Udah bener-bener di SMP gue dijaga. Hmm. Jadi kayak berat kata ada orang yang mau ngasih gua rokok atau gua ngasih apa Dextro ya dulu tuh Iya, zaman Dextro. Iya, zaman-zaman Dextro. Anjing tuh Lexo. SMP gue tolol banget. Anjing, udah- Dextro nih 20 biji. Iya, katanya. Diminum. Iya. Langsung dia begini nih. Terus kelar udah ininya, udah apa Drop namanya? ya? Udah dropnya. Enak ya gue lu cobain dah bisa melotot. Ya bos, lu kalau mau melotot aja. Nggak usah minum begituan bos. Dia jelek, marketingnya kurang menjual. Kenapa harus melotot dari jual anjing? Tolol. Begini. Tapi emang itu karena emang orang udah tolol kan. Iya, Jadi ada marketing yang memang tolol. Udah tolol dikasih tahu tuh marketingnya jadi jelek tuh. yang lebih tolol yang mau. Oh iya, bisa ya kalau melotot. Nah, alhamdulillah di situ tuh gue udah mengenal di mana pendidikan itu penting, Pak. Jadi gue kejaga SMP. Berarti di tengah abang lo yang sangat preman ini, dia justru punya andil membuat lo tetap fokus di belajar. Betul. Hebatnya abang gue itu tuh. Gokil. Sampai bener-bener kan ada juga yang mau gue mau digebukin. Pokoknya gue emang agak sengak dikit lah. Mau digebukin terus sampai orangnya tuh nonjok pintu kan. Bangsat lu, mentang-mentang adanya gaani lu jangan sembarangan lu. Bukan gitu, Bang. Gitu-gitu selalu gue orangnya. Terus habis itu sama abang lo disikat? Enggak. Oh enggak, lu Enggak. cerita. Ya gue cerita, gue bilang kalau dia begini ya udah aman. Abang gua nggak suka sikat, cuman banyak orang yang menjual nama abang gua. Oh. Gua adanya Gani nih gitu. Teman-teman gue yang berandal-berandal gitu. Oh. Abang lu gua anggap abang ya. Gitu ya udah ambil. bener-bener neduh di payung gua gitu. Iya. Tapi abang gua gitu, ini teman lu bukan? Iya teman gua. Ya udah, nggak apa-apa, akuin aja. Mana orangnya ini? Jadi lu jagoan di sini. Dah, jangan ganggu adek gua. Temen gua tos-tosan sama gua. Thank you abangnya. Pinjem abang gua. Tapi akhirnya sampai sekarang abang lo yang kedua nih masih preman banget. Udah enggak. Oh, udah enggak. Dan itu kenapa gue bilang kalau Nene itu kita udah balik jauh ya. Iya. Kenapa gue bilang bang, udah jangan berhenti aja bang. Ini keganggu lu, hidup lu keganggu. Karena abang gue gitu. Abang gue dulu kan jualan, nah gitu-gitu. Terus Bentar, ini yang kedua. yang kedua, Loh, kata lu yang jualan yang pertama. yang pertama kan duluan. Oh. Duluan pas sudah jadi ustadz lama-lama. Abang gue telat dikit. Oh. Abang gue tuh jadi preman dulu, jadi preman sekolahan. Baru entrepreneur. Ya kan. Nah terus abang gue ini ya udah jualan lah dari pak-pakan jadi lintingan dulu. Terus dan gak ketangkap. Tapi abang gue, almarhum abang gue, ayah gue
Sempet nendang pintu, udah lu kalau misalkan emang mau kayak gini-gini jangan di rumah gua lah gitu. Tapi memang bandel Iya. dan terjaga. Terjaga maksudnya aman. Nggak pernah sampai ketangkep, rapi lah ya. Rapi. Oke. Nah, berhenti terus ya udahlah gue taubat lah, bener-bener gue mau jadi orang yang lebih baik. Miskin dong, nggak Iya punya dong. duit. Iya. Baru temennya bilang, bisa nganterin nggak? Bentar aja nganterin. Nih gue ada gope nih. Saat itu dia ada ujian akhir kuliah pak. Oh. Ujian akhir kuliah. Lagi butuh duit. Butuh banget duit. Nggak ngitung tuh. Iya. Barangnya sekecil ini pak. Harusnya kan kalau sekecil ini ongkirnya berapa pak? Paling cepet. Nah kan tahu banget tuh. Kan gue delivery order terus. Ya harusnya kan cepet. Nah abang gue tidak aware itu. Oke. Abang gue langsung, oh yaudahlah, yang penting kuliah gue lancar. Temen juga kan yang minta Teman tolong. juga, Vrek. Jadi tuh polisinya udah di pom bensin. Nah dia bilang, duitnya nanti gue kasih di pom bensin ya, gitu. Nanti gue ambil di ATM. Rapih juga nih si Cepu. Iya pastilah, namanya Cepu rapi. Pakai dasi dia. Terus ini apa namanya? Dia isi bensin. Pas mau ngambil ATM, polisi keluar Langsung tuh. jemput. Wah anjir. Ngepung motor. Udah abang gua. Nah jeleknya juga, gua nggak tahu ya. Memang harus bayar atau gimana? Diceritain di koran kota dan disebut full namanya. Itu kena KUHP nggak sih, pencemaran nama baik? Ya enggak lah. Enggak. Kenapa? Ya kan memang jelas tindak pidananya. Oh gitu ya. Iya. Gue ngerasa bahwa ini nggak harus di share loh. Kalau gue ya jujur aja. Gue nggak tahu sih kalau KUHP gimana ya. Gue Cuman ini adalah hal yang tidak menyenangkan buat gue karena disebut juga alamat rumah gue. wah kalau sampai alamat sih kayak agak kebangetan. Iya. Itu kejadian kapan? Kejadiannya tahun 2000 berapa? 14 apa? Oh, oke. Terus masa beritanya gitu juga lagi. Pengedar sabu ketangkep di SPBU. Aduh lucu banget kan. Gue ketawa tuh di grup tuh. Soalnya grup ini kan, grup apa namanya? Grup anak muda gitu di RT gue. Oke. Baru abang gue, astagfirullahaladzim. Lah kenapa astagfirullah? Pas gue baca, buset nama panjang abang gua, kedua gue. Lah, lu berita udah muncul lu belum tahu abang lu ketangkap? Belum lah. Taunya dari koran. Dari koran. Koran yang di-share di grup. Hah? Waduh. Waduh, gue langsung sedih kan. Ngapain sih? Terus juga kan disuruh ngeluarin duit tuh. Gue bilang, kita adalah keluarga yang sulit. Kalau emang mau ngeluarin duit, mending kita ngelakuin hukum yang tepat. Iya. Hukum yang ada aja Iya. udah. Nggak mau gue jual apapun Iya, nggak iya, ada. iya. Udah tuh, udah pas dia keluar udah bener-bener ya udah Kayak kalau tangkapan mana? Polsek, Polres? Ciputat. Pamulang. Kayak ke TL juga deh. Lapas Pemuda bukan? Bintaro. Bintaro emang ada lapas? Ada. Lapas apa? Bukan Bintaro. Yang deket ini, Tang City. Tang City. Deket Tang City ada lapas. Lapas apa? Nggak tahu. Nggak ada. Lapas mantap. Nggak tahu gua lapas apa, lupa gua. Pokoknya lapas Bintaro namanya. Lapas Bintaro bukan kali. Lapas Tangerang. Lapas Tangerang. Kelas 1. Kelas 1. Oh, TB Betul. berarti TB. Aduh gua nggak tahu Bukan lagi. TL. Kalau gua TL Tangerang Lama. Kalau itu Tangerang TB. Lama kelas 2. ditaruh sono Tangerang Lama. Iya, kan? pertama ke TL dulu terus Ke TL pindah dulu, penerbangan ke TB pindah, ya. betul. Oh, iya benar, pasti. Oh, tahu juga loh. Iya kan gua alumni. Astagfirullahaladzim. Makanya gua tuh nggak berani nyoba-nyoba bang. Nah kayak gitu maksudnya. Tapi keren. Lu bisa terlindung gitu dari itu. Iya. Secara lu ya masa kecil lu udah maling kan bongkar toko. Itu kayak gue coba lu survei dari 100% populasi anak Indonesia. Lu tanyain dari Aceh sampai Papua baru ketemu di RW lu deh kayaknya yang melakukan itu. Enggak lah, ada banyak juga. Ada yakin gua. Enggak semuanya baik. Udah suzon. Tapi ya gue sadar bahwa abang gue ngelindungi gue juga. Abang gue ngasih contoh yang buruk kan. Jadi gue ngerasa bahwa memang narkoba ini sangat bahaya. Apalagi gue udah di dunia entertain kan. Iya. Ya gue kan nggak sekaya Rizky Nazar. Ya gitulah. Viko. Aduh ya It's itu okay. ya udah maksudnya gue sadar itu. Jadi ya udahlah nggak usah lah. Iya, Kalau bener. misalkan emang mau naik ya udah. Krak tindeng tuh naik banget tuh ke hidung.
Oh, udah tetes mata 3 tetes bisa melotot. Iya bisa melotot. Kalau pakai Coca-Cola bisa sange. Tapi lu apa ya? Gue denger juga masa kecil lu tadi sempet ngobrol-ngobrol di masa kecil lu katanya lu pernah nonton bokep terus Aduh iya nih. Ini harus ceritain gak sih? ya, ceritain dong. Jadi memang Bronx banget abang gue tuh. Abang gue tuh punya, keluarga gue punya VCD. Oke. VCD dan bokepnya ada banyak. Kita kumpulin seluruh tetangga. Lu mau nonton bokep nggak? Mau? Ayo. Mau nonton bokep nggak? Ayo. Nah gua Panpel ya, lu panpel panitia pelaksana ya. nah gua bukan panitia pelaksana, gua lebih ke tiketing. Gue jaga depan rumah. Jadi gua tuh harus bilang ke abang kedua gue ini, bro ada abang. Oh, yang pertama maksudnya. Oke. Soalnya abang gua tuh kesel kalau ada orang nonton bokep di rumah. Ya iyalah. Apalagi posisi abang lo udah tobat. Kalau abang kedua gue pemimpin. Paguyuban. Udah tuh. Semuanya nonton kan. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang pengen ketemu temennya di dalam rumah gua, nggak sengaja malah nonton. Misalkan di dalam Jupri udah masuk ke sana. Nah si Reno ini kan katanya Jupri di sini. Iya masuk aja gitu gua. Oke. Udah gua gitu Mas. Ternyata begitu di dalam, wah apa nih? Tadi katanya nyari enggak. Terus ini pas udah kelar cerita lah, anak kecil kan cerita. Iya. Tadi aku nonton ada ini titiknya gede banget ayah gitu. Itu yang Ustadz termasyur tuh. Astagfirullahaladzim, udah digerebek tuh keluarga gua. Digerebek. Beneran digerebek. Ini nggak boleh nih nonton bokep nih. Ya udah ya, bokap gua iya. Tapi bokap gue lupa ya. Kayaknya nggak marah ke abang gua, tapi ke abang gua yang pertama, tapi di beda tempat kan. Iya, Kamu gimana sih jagain adiknya gitu-gitu. Nah memang gue masa kecil gue tuh sex educationnya mantap. Karena memang abang gue tuh emang suka nonton bokep tuh dulu ya kan. Ngumpet-ngumpet kalau kosong. Nah kadang-kadang gue ada Tom and Jerry. Dia bilang gitu Tom and Jerry. Gue bilang kok gak ada yang dipukul, gak ada yang gepeng ini abang. Jadi itu nonton aja gitu. Nah gue baru pertama kali ngeliat bokep itu TK. Yang gue udah ngeliat kelamin laki-laki ketemu kelamin perempuan. Nah tanpa sadar abang gue jelasin, ini nih punya cowok nih, punya kamu nih, ini masih kecil nanti gede segede gini nih. Gitu, gue nggak bilang amin lagi. Yang segede gini, nah ini masuk nih punya perempuan nih, ini punya bunda nih. Nah itu nanti hati-hati, jangan asal masuk nanti malah bunting. Nanti malah hamil punya anak gitu-gitu. Terus juga, ini nih kelamin laki-laki jangan pernah masuk sama bool ya. Dia bilang gitu kata abang gue, karena ini gak bener nih. Nah hati-hati juga sama om itu. Bener tetangga gue ada, memang kita tahu bahwa dia gay. Ya itulah om itu hati-hati. Ya udah. Tapi lu karena gue udah fokus tuh dengerin instruksi. Fokus. Nggak sambil gini. Karena nggak ngerti. Oh karena nggak ngerti. Gue aja bisa ngencerit bahwa sadar ini adalah libido, kesenangan, happy, menikmati itu kan SMP kelas 3 pak. Oh baru pertama kali. SD 6 sampai 8 tahun gue nggak tahu menikmati seks itu kayak gimana gitu lah intinya gitu lah. Nah terus tapi gue sadar bahwa bool itu harus dijaga. Jangan ada benda masuk karena bool itu tuh pintu keluar exit. Nggak ada boleh yang masuk, kita nggak boleh. Oke, fine. Nah saat itu om itu bilang, Jupri mau duit nggak 30.000? Mau gitu kan, karena nggak punya duit kan. TK nih atau SD? TK. Okay. TK kelas 0 besar apa 0 kecil itulah. Nah terus masuk ke kamar, dipeluk gua. Set bijinya nempel langsung di bol gua. Udah kayak itol. Gua langsung buka nih gua kayak ada apa nih gitu. Mohon ditambah lagi nggak gitu. Boleh om, gue bilang gitu kan. Tapi gue langsung berdalih kan, seperti anak-anak gue tahu bakal habis gue nih bool gue. Om, tapi aku mau kencing dulu. Di sini kan ada kamar mandi. Enggak nyaman, kencingnya di rumah aja. Tapi mesti gue pegang kenceng tuh 30.000. Gue bilang ke omnya, om, tapi nanti aku kesini lagi kok gitu ya. Nanti ya aku ke rumah dulu ya. Makasih ya om. Set, gue lari kenceng-kenceng. Yeay, bool gue selamat. Tapi dapat duit. Pegang 30.000. Aduh, gue pengen banget, gue pengen kasih gitu bool gue.
Tidak dapat bola anak-anak, tidak dapat bola anak-anak gitu. Itu kayak sampai sekarang omnya masih nunggu lu. Masih nunggu gitu. Kencingnya lama benar sampai 27 tahun. Tapi enggak. 3 tahun. Anjir lu pernah itu jatuhnya udah pelecehan seksual. Parah. Itu emang anak-anak di situ ada juga yang jadi korban gitu maksudnya? Gue nggak tahu ada apa nggak. Mungkin abang gue pernah kali mau dideketin juga, makanya abang gue udah wanti-wanti. Iya. Karena memang sex education tuh penting banget, Pak. Iyalah. Gue punya teman rekanan cewek, dia pernah cerita, gue waktu gue kecil gue nggak tahu tuh itu namanya kontol Ju. Pernah ditonyolin gitu sama tukang ketoprak. Makanya lu pernah ngeliat nih sih ada titit buat ngulek sambel, kayak titit abang itu deh. Bener-bener kasih lihat deh gitu. Cuman kan anak kecil nggak tahu kan, siapa tahu kan ada apa nih, malah ditangkap gitu. Mana gede banget lagi ini. Apa banyak. nih? Jembatan om. Bisa nggak dilempar Hot Wheel? Enggak. Gitu lah sex education. Nah, gitu lah. Gila. Masa kecil lu berarti ya brengsek. Dan alhamdulillah gue taunya masa kecil. Jadi pas gue gede tuh kayak gue ngeliat orang yang bandel tuh kayak apa sih lu? Iya, ada yang mabok sampai nggak bisa berdiri, sampai lupa sama temennya. Ada yang liat temen gue nggak? Gue pernah ngeliat sih ada orang mabok setolol itu. Lo sinte lu, lari lu, gue laporin polisi lu. Anjing. Itu tapi membentuk lu menjadi ini yang gue maksudnya salah satu ini biasa ada 2 jenis nih, Ju. Apa? Orang yang kayak lu masa kecilnya gitu dan lingkungan yang maksudnya lingkungan yang sangat Bronx itu ya 2 jenis. Satu memang lu menjadi aktivis terlibat gitu di situ. Atau kedua ya kayak lu tadi karena sudah melihat semuanya jadi lu ngelihat kayak yang nakal apa sih gitu ya. Tapi keren, maksudnya lu berarti benteng lu sangat amat kuat gitu. Alhamdulillah. Karena memang ya itulah agama sih menurut gua. Abang gua, ayah gua dan lain sebagainya kasar di dunia religius. Tapi nggak apa-apa gitu. Maksud gua gue baru sadar bahwa kerasnya dia untuk menjaga gua agar tidak lebih buruk ke depannya gitu. Dan ternyata setelah lu fokus untuk dapat beasiswa tadi yang ya ternyata ya nggak sampean juga dapat beasiswa ke luar negeri, tapi itu membuat lu bisa mencapai seorang anak buruh pabrik dan juga kuli bangunan bisa S1. Iya, itu yang gue happy. Sastra Inggris. Goks. Jadi kan dulu gue suka gambar, Bang. Gue suka gambar, gue ngejar ITB, terus juga negeri-negeri lain soal kesenian. Itu gue nggak dapet. Cuman apa ya yang bikin gue bisa keluar negeri? Sastra Inggris kali ya. Gue ngambil sastra Inggris. Tapi bahasa Inggris lu emang bisa tertarik dengan bahasa Inggris? Enggak juga. Ambil aja kan sih. ada sastra Arab bisa keluar negeri juga. Sastra Jepang juga bisa. Enggak. Sastra Jepang UI doang, sulit dia. Tapi lu kepikiran sempat sastra Jepang? Dan gua nggak tahu ya, memang dunia ini tuh didirect kali ya, memang sudah didirect sama Tuhan. Jadi kayak misalkan gue tuh keluarga yang tidak mampu. Gue tuh pengen kampus yang mahal-mahal, negeri mahal-mahal. Tapi gue dapetnya di UIN, kampus negeri yang murahnya bukan main. Karena apa? Karena dia tuh dapat uang itu bukan dari cuman Kemendikbud, tapi Kemenak juga. Sehingga bayarannya murah. 1 semester berapa? 1 semester 1.400.000. Murah kan? Ya kan di mana-mana puluhan kan 1 semester. Ini gue 1 SKS dulu zaman kuliah 180.000. 1 SKS lagi parah kan? 1 semester 23 SKS. Kali itu lebih banyak kan? Gue 15. Karena IP gue di bawah 2. Ya tapi itu aja udah lebih mahal. Nah, gue happy-nya tuh itu 1.400.000 tuh udah full package gitu. Uang gedung segala macam ya. Semuanya. Nanti semesternya segitu. Abis semester 8 kan udah gak ada SKS tuh. Ya. Itu gope gue. Lu berapa tahun sih kuliah? Lulus? 7. 14 semester. Jadi kayak 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nggak tahu ngapain lu. Itu gope harganya ya gitulah. Ya pokoknya semurah itu. Sampai kayak gue sampai ngeliat teman gue yang kata kuliahnya dibayarin orang tua. Lu dibayarin orang tua? Aneh banget.
Lu bisa bayar sendiri juga karena gope. Coba kalau lu di UPH. Bukan karena stand up. Bukan karena. Coba kalau di UPH. Capek deh. Pusing deh. Mahal bener tuh UPH. Parah. Binus. Binusnya udah gelegepan kali lu bayar sendiri. Aduh gitu. Akhirnya lulus. Alhamdulillah akhirnya lulus. Dari 3 anak ini yang S1 lu doang? Abang almarhum. Yang pertama? Almarhum. Oke. S1 tapi bukan negeri. Oke. Tapi sekolah tinggi ilmu dakwah. Nah makanya kenapa that's why dia sangat dihormati karena skripsinya juga itu. Lu S1 S1 negeri. negeri alhamdulillah. Sastra Inggris. Nah abang gue insya Allah nih S1 juga. Oh lanjut berarti kuliah Lanjut setelah lah, itu. harus lanjut. Iyalah sayang. Gue udah keluar duit banyak nih gue. Jadi abang gue kalau manggil gue udah bang. Bang ini belum bayar kuliah bang. Ya udah ntar deh. Abang lu gak nyambi-nyambi tapi? Nyambi juga, cuman iya. kan memang sulit pak. Iya. Kalau lu kan punya background apa namanya entertainment lah. Setidaknya ada gitu ada. Iya, Nah ada. dia nggak ada background sama sekali. Iya sih. Backgroundnya kan jagoan dan lain sebagainya. Duit dari mana itu? Ormas lah ikut ormas. Enggak, jangan beneran dah. Gue Jangan. murka gue. Iya jangan Gue lah. sampai bilang balikin duit gue yang gue keluarin semua dulu. Ternyata gampang dia ikut ormas. Besok ya gue balikin, dia balikin langsung. Iya, jadi ya gitulah. Gokil loh, maksudnya menarik gitu kisah-kisah hidup Jupri ini yang gue sempet nonton dia di PWK, ada teaser-teaser dia dulu maling, ternyata setelah kita obrolin ternyata emang separah itu ya. Lebih mantep lagi ya. Gue kira masih kenakalan anak-anak lah, maling Bukan, emang. bukan. Kriminal. Iya coy. Kriminal. Anjing lu untung gak masuk ke lapas anak lu. Gue juga pernah tuh waktu SD kelas 6 tuh udah closingan tuh gue. Ngapain sebelum tobat? Gue tuh tahu bahwa tembaga itu mahal. Terus? Itu rumah yang itu tuh kan udah kosong kan. Listriknya masih ada. Ceteknya gue matiin, gue copot semua kabelnya. Gue tarik keluar rumah, gue bakar, gue jual, gue kiloin. Rumahnya instalasinya kosong. Pasti ini nggak cetek ya. Udah telepon PLN, ini gimana sih rumahnya kok ini listriknya nggak masuk? Bukan nggak masuk, kabelnya ora. Ibu mau isi token sampai 300 miliar kagak ada kabelnya, nggak bisa nyala. Saya udah isi pulsa kok. Udah 2 juta. Aduh lucu banget. Anjing gue ringet. Bangsa. Tapi itu rumah masih kosong sampai sekarang. Udah enggak, udah Oh, ada orang udah. ngisi. Orangnya apa namanya bijaksana dan lain sebagainya. Wih, gokil. Pokoknya sangat dihormati kalau sekarang. Itu orang yang sama waktu beli. Beda. Oh, udah enggak Beda. maksud gue dari waktu kosong dia orang ini adalah orang yang menempatkan. Betul. Lu Dia tanya ada deh. Waktu itu listriknya bermasalah nggak? pengen gue tanya. Dulu banget kan. Pas beli. Pas beli kan. Ada listriknya? Bukan, apa namanya? Listriknya nggak nyambung kan? Kabelnya nggak ada kan? Kok kamu tahu? Saya pelakunya. Ini masih ada tangnya. Bangsat. Dan gue tuh ngambilnya parah pak. Ngambilnya tuh kan semuanya kan keikat semua kan. Iya. Itu pojok-pojoknya gue muterin rumah dulu tuh. Lotenya gue puterin tuh. Cetek. Anjing dapat berapa kilo lu tembaga? Cetek dapat 5 kilo. Berapa duit tuh? 1 kilonya dulu gede banget ya 20.000. Iyalah zaman SD. Dapat cepet. Anjing lumayan. Lumayan itu gue main warnet 3 hari. Anjing banyak teman gue bilang buset duit lu banyak banget lu main warnet lu. Paket malam mulu kan gue. Iya. Lu jawab nggak tahu aja lu korbannya rumah sebelah tuh. Aduh, tapi skill soft skill lu masih bisa lu terapin. Gue terapinnya jadi kuli kan. Oh iya. Makanya gue kerja di Markicap. Kerja di Markicap kadang-kadang tuh Zawin kan mentok ya. Jup gue butuh rak nih. Gue pasangin rak. Anjing kok bisa? Jadi semuanya bisa. Sampai dia bilang, Jup udah ya bukan lu lagi. Kan lu udah finance, dia udah manajer. Coba cari kuli lain. Gue gak percaya sama kuli lain bang. Udah biar gue aja. Sampai dia kayak gitu dia. Jawin, jangan pernah sekalipun menyakiti hati Jupri ya.
Nanti Jangan dimaling. pernah. Nanti dimaling. Ingat Win, jangan pernah lo menyakiti hati Jupri, jangan pernah lo memecat Jupri dengan tidak jelas, apa maksudnya dengan tidak alasan jelas. Hilang kabel kantor lo, Win. Aduh, kalau alhamdulillah ya maksudnya bener-bener chance banget lah. Jadi kayak gue ngeliat orang maling tuh lu kenapa sih? Dan sekarang gue malah jadi orang yang suuzon. Gue takut ada Jupri yang lama datang hadir di kantor gue. Makanya kalau misalkan ada orang yang nyari alamat celingak-celinguk, gue liatin nyari apa? Gue takut dia gambar kan. Masuknya sini nih. Gitu. Ada yang ternyata emang Sering gue lihat, bukan maling ya. gelagat. Gelagatnya sering gue lihat. Mungkin itu teman-teman kecil lo ada nggak? Nggak ada lah, kan circle gue di Pamulang. Oh, ini Ciputat. Sekarang circle gue di Ciputat dan memang jarang ketemu sama teman-teman lama. Tapi kan biasa gitu, maling kan nggak beraksi di daerahnya. Betul. Tapi belum ketemu. Mungkin Tapi kan gue beraksi di daerah gue. Iya, karena lo masih kecil. Oh, itu training. Itu training. Sementok-mentoknya kalaupun gagal disuruh balikin doang kan. Sampai ke coba kalau di lingkungan lain kan masuk lapas anak lo. Itu. Siapa tahu nanti lu pas ada orang gambar. Woi, ngapain? Jupri. Marcel. Iya, Marcel pernah udah. Marcel pernah bawa celurit kan. Ternyata temen mau dibegal lepas helm. Goblok gua. Gua bukan orang lain. Astagfirullahaladzim, saya selalu makan dulu di warkop. Itu zaman belum kaya ya, maksudnya menuju masih OTW. Menuju kaya, masih OTW kaya OTW itu. Kaya. Anjing udah hampir dicelurit, hampir dibegal, ternyata temennya. Pakai speak katanya yang itu temennya bilang, enggak nih temen gue minta foto. Pakai speak gitu waktu itu bilangnya si Marcel anjing. Tapi gokil lah Marcel sekarang udah alhamdulillah luar biasa. Dan bisa menjadi contoh yang baik buat rekan-rekan semuanya. Bahwa bisa berubah. Dan walaupun contoh itu tidak bisa diikuti banyak orang. Betul. Dan biasanya contohnya berlaku satu orang ya. Satu aja. Itu jatuhnya ada orang contoh lah Nabi. Cuman Nabi kan satu. Ingat satu. Ya udah cowok udah ada, cewek udah ada Kiki, udah. Lu mau jadi apa? Cari yang lain. Nggak bisa lu jadi mereka. Percayalah, mereka aja. Udah nggak bisa, udah habis. Nggak usah motivasi enggak. Lu nggak dapet. Jatuhnya udah diambil Marcel semua, udah pol-polan sampai Paris. Iya. Jadi brand ambassador, udah gokil sih, respect. Makanya dunia entertain ya udahlah ditangkap mereka. Iya, sekarang lagi. Lu kan dunia kriminal berarti yang. Gue lagi suka gue masih cinta sama dunia pendidikan sih. Lu. Makanya kan gue pengen keluar negeri. Kenapa? Karena gue tuh pengen ketemu sama orang-orang yang, karena dulu gue sering ikut olimpiade gitu Pak. Oh iya. Dulu SMP. SMA. Gue SD gue olimpiade. Oh. Juara kabupaten gue dulu. Keren. Udah di situ doang mentoknya. Enggak kan kalau lu SMA masih olimpiade? SMA olimpiade. Gara-gara memang yang pintar-pintarnya ini nolak. Kalau gue orangnya yes man kan. Jadi gue nilai gue tinggi banget karena gue tuh kalau bisa ya gue kerjain. Kalau nggak bisa nyontek. Gue pernah dapet nilai 9,8. Gempar satu sekolah. Itu ujian akhir. Jupri pinter banget ini. Gitu, langsung dilempar olimpiade. Buset, gue pengen teriak, saya nyontek demi Allah. Kok tiba-tiba masuk olimpiade. Yang gobloknya gue yain lagi. Pas di olimpiade lu gak nyontek? Enggak, tapi juara 4. Wih gokil. Gue paham ternyata. Berarti emang lu sebenarnya mampu Jup. Mampu. Iya. Gue matematika gue jago banget Pak. Mungkin karena itu ya, belajar dari menggambar rumah. Iya. Ternyata gue udah 2 sudut 3. Iya, lu jago tuh. Jadi, kayak gitu. Waktu SMA nih, kan pernah kan ada guru dikte buat nulis soal. Ya. Nanti lu kerjain nanti. Guru dikte, gue jawab. Anjing. Guru dikte, gue jawab. Baru Jupri pergi aja, kamu kan udah pinter nih, udah pergi aja. Ngapain ganggu teman-teman kamu? Ya udah beli gorengan. Bener Bronx. Diusir gara-gara pinter aja. Terus ngapain kamu ganggu teman-teman lagi? Mana kok malah ganggu ya ada. Ganggu dong jatuhnya. Kan biarin mereka ngitung kenapa lu udah jawab gitu. Iya enggak ganggu dong, kan mampu. Tetep aja. Itu salahnya pendidikan Indonesia. Pemikiran gue itu Pak. Itu gue mampu. Iya. Cuman pas kesini gue sadar bahwa kemampuan orang tuh tidak sama Pak.
Ada yang kata 2 integral 3 Iya. ini. Oh, lu segitunya ya? Gue segitunya. Karena memang caper, Pak. Enggak, tapi maksud gue kalau emang lu mampu gitu, kenapa lu nggak lari ke teknik sih? Karena IPS. Loh. Oh. IPS. Gue nggak punya ruang. Jadi dulu skemanya adalah yang IPS anak nakal, IPA anak pinter. Lu Nah, anak nakal. gue pinter dan nakal. Cuman nakalnya lebih gede gara-gara gue sering ngatain guru. Emang komedian emang dasarnya. Si kodok datang nih. Emang badannya gede banget gitu. Suruh lompat dah tinggi tuh. Sobat nyemplung kolam lele dimakan. Wah, gue pokoknya berandal lah. Gue sering bikin guru nangis. Teman-teman kalau misalkan emang nggak suka sama pelajaran ibu, mending keluar aja. Gue ada gengnya. Yo, keluar. Satu kelas keluar. Terus ibunya bilang, ya nggak gini maksudnya. nangis. Kepala sekolah baru dateng. Itu tuh momen-momen SMA gue. Anjir. Gitu. Tapi lu juara 4 Olimpiade. Olimpiade juara 4. Tapi kan gak dapat hadiah. Tapi juara sampai juara 37-nya disebut. Makanya untung aja gue gak dibawa. Kalau dibawa kan dilatih kayak, ih kok bisa ikut setolol lu. Kalau 4 kan kayak Iya, disebutin kesebut. juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini, juara 4. Kulteng. Gua juara 4. Ada Olimpiade ini apa namanya? Pasar modal di Bursa Efek Bursa Indonesia. Efek Indonesia. Gokil dong. Seru, Bro. Gokil. Alhamdulillah. Nah itu maksudnya gue tuh pengen masih di ruang lingkup itu sebetulnya. Berarti lu emang punya keinginan atau punya passion di mengajar. Sedikit. Oh. Ini anjing gue udah masih inget lagi nih gue. Jadi dulu guru matematika gue sampai bilang udah kamu aja ngajar deh. Anak-anak susah saya ajar gitu. Karena memang benar. Karena gue punya kebebasan untuk menggunakan bahasa teman. Iya. Goblok ini gitu gue kayak gitu gue ajarin gini sampai di mana ada gurunya datang kan, Jupri lu pura-pura ngajar apa biar dia pergi lagi. Ya udah gue langsung gue catet dulu rumusnya. Gurunya masuk, udah ngerti belum? Yang mana nomor berapa yang belum ngerti? Gurunya ngeliat gini, balik lagi gitu. Gue udah hapus lagi dah, tidur lagi gue. Gitu momen-momen SMA. Berarti pesan utamanya adalah jangan masuk SMA Jupri ya. Enggak, momennya adalah ya lu punya background buruk. Iya. Tapi lu punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan lu. Ngeri. Tapi sebenarnya lu lebih ke apa sih, Jup? Tujuan lu tuh pengen gimana sih? Maksudnya pengen Gue pengen keluar negeri aja sebetulnya. Enggak, maksud gue Cita-cita gue kecil. daily life lu itu lu melihat diri lu tuh sebenarnya di mana gitu. Karena kan agak random nih, maksudnya lu ada sisi bebasnya tapi lu punya deep down lu punya keinginan memang di dunia pendidikan misalnya kayak gitu. Sebenarnya lu ngelihat diri lu tuh akan seperti apa gitu daily life-nya? Nah ini permasalahan yang gue tuh serius, gue bilang gue tuh nggak tahu diri gue siapa, Bang. Makanya ya masa lalu gue buruk, terus juga gue suka pendidikan, terus sekarang gue bingung ngapain gitu. Iya, maksud gue kayak full entertainment pun juga ya enggak full entertainment, kantoran juga masih, tapi kantoran pun enggak full kantoran, ya nggak sih? Betul, Iya kan? betul. Nah mungkin gue bisa ketemu jawabannya di sini. Menurut lu tuh gimana sih? Kalau kata gue sih value lu tuh banyak, Juk. Terlalu banyak. Bukan terlalu banyak itu kalau lu tidak mengetahui value lu apa aja. Oke. Tapi kalau lu tahu value lu apa, berarti value lu banyak dan lu tahu. Menurut gue tinggal Pilih satu. nggak harus konsisten. pilih satu sih Oh, sebenarnya. Nggak harus. Kalau lu nikmatinnya semuanya. yang penting kalau kayak gitu, kayak gue, jangan mengambil profesi yang menyita waktu lu sehingga tidak bisa melakukan hal yang lain yang lu bisa gitu. Kayak sekarang nih misalnya lu di Market Caps office hour, tapi kan tetap hitungannya freelance, masih bisa lu cabut, masih bisa ngerjain kebebasan di Market Cap tuh adalah gue boleh melakukan seluruh kegiatan entertainment Nah, untuk meninggalkan kerjaan itu. itu udah cocok sih sebenarnya. Sambil kalau memang lu masih ingin bersentuhan dengan pendidikan, ya lu tetap S2 kalau kata gue. Iya niatnya S2. Itu. Cuman gue mikir lagi kalau S2 takutnya menyita. Gue tuh berarti gue butuh waktu setahun untuk tidak melakukan apa-apa, fokus di pendidikan. Karena apa? Karena
S1 aja yang mudahnya luar biasa, yang gue baru sadar mudah ketika gue lulus, itu nggak gue kerjain 3 tahun. Tapi S1 kan bukan keinginan lu. Kalau S2 kan udah keinginan lu. Mm-mm. Beda sih di situ. Iya sih. Memang S2 ini gue ada mimpi untuk kesana karena gue bukan ngejar pendidikannya sebetulnya. Tapi Circle-nya. ya networkingnya. Networkingnya. Itu penting banget. Itu penting banget. Makanya masuk kampus yang memang bonafit ya. Emang niatnya di UI. Ah. Niatnya di UI. Sampai mikir tahun ini kayaknya Jupri kuliah di UI dibiayain sama Markicap. Niatnya. Cuman sadar sekali bahwa kampus ini tidak tidak running dengan baik karena mungkin online dan sebagainya, nggak dapat benefit untuk gue ketemu sama finance lain gitu. Berarti nanti aja toh kan S2 nggak ada umurnya. Betul. Umur lu juga baru kelahiran tahun berapa sih lu? 94 tahun ini 28 18 Maret 2022. Wih, Umur 28 9 hari lagi. 9 hari lagi. Gokil. Tapi kan tayangnya ini kan 20 kan. Ntar ini tayang hari Minggu. Hari Minggu besok. Kalau gue sempat ngedit ya. Ini panjang betul. 1,5 jam. Lu paling lama podcast berapa jam? Paling lama gua sama Mamat kayak sejam 40. Wah anjing seru Abis banget. itu sama Benny Dictivity berapa jam 136-an. Wah anjing. Sama lu udah 124. Sama Gilang 1,5. Oh iya. Gilang juga 1,5. Oh emang biasa lu Iya. Gue kira lu biasa di sejam gitu. Enggak, gua emang kan konsep gua ngobrol. Ngono tuh kan ngobrol Reno, enggak sekedar gua interview orang tapi emang ngobrol. Iya. Gitu. Kekuatan orang nonton podcast tuh berapa jam sih? Lebih ke kuota dia gimana sih? Oh gitu ya. Tapi kalau lu udah hook sama orang itu, lu bisa nonton ya selama itu. Tapi kalau lu nggak hook atau lu nggak suka, maksudnya gini, lu suka sama orang tapi kan untuk bertahan lama artinya orang itu juga tetap punya skill dong, harus biar ngobrolnya seru, nggak kerasa gitu. Nah ada beberapa podcaster yang value-nya dia gede nih, nama besar gitu, fansnya banyak, tapi pas gue nonton bosen gitu. Nggak nangkep ya? Iya, nggak ketarik gitu kitanya, nggak kekunci gitu. Yang apa namanya, dia interview orang tapi dia yang cerita ya? Atau interview cuma sekedar interview, fokus di pertanyaan. Oh, iya, bukan fokus di ngobrol. Mas seru ya. Iya, jadinya kan ya apalagi udah mah gitu pertanyaannya memang pertanyaan udah banyak di mana-mana ditanyain. Makanya. Itu. Kalau di gua kan gua nggak banyak nontonin, paling gua kayak misalnya kayak lu kemarin gua nontonin sekilas, oh bahas di sini berarti gua jangan bahas ini gitu. Kalau gua kayak gitu justru gua ngebahasnya bukan yang itu yang udah pernah dibahas. Seru. Tapi kan ada yang lain, oh di sini dia dibahasin, oh bahas lagi antar gitu. Tapi memang di bidang kriminal lu mantep sih ya. Jadi keluar semua nih cerita gua. Tapi jadi materi tuh lucu banget tuh, listrik. Gue baru ingat. Oh iya, gue punya kriminal lain ya gitu. Lumayan, siapa tahu. Ujung udah 1,5 jam. Baiklah. Terima kasih Jupri. Terima kasih Kita Bang Reno. Doakan teman-teman, mudah-mudahan satu show-nya Jupri Chill Stand Up Tour Asia berhasil. SMP gue cita-citanya ke jalannya sekarang. Wih. Karena SMP gue mau keluar negeri, ke Jepang. Cuman gak punya duit. Tapi lu pernah keluar negeri belum sekarang? Oh, udah pernah, Malaysia. Oh Malaysia ya. Makanya nanti di Chill Asia Tour ini gue ke Malaysia dulu. Karena Malaysia itu gue punya pasarnya. Ya. Gue punya teman-teman. Iya, lu kan teman-teman yang siap audisi nonton. Mega lawak apa? Enggak, gue nggak ikut. Oh, nggak ikut. Tapi gue pernah stand up di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oke. Jadi orang-orang kayak TKI sekolahin anaknya di situ. Jadi memang benar pendidikan Indonesia di situ. KBRI kedua lah di Malaysia. Iya. Nah, itu penontonnya alhamdulillah udah ada. Terus juga ada komik nasionalnya Malaysia juga, sahabatnya Zawin, dan alhamdulillah deket juga sama gua. Dia juga udah siap nyediain venue, support venue. Nah, Malaysia dulu. Jadi gue ibarat kata udah gue ngabisin materi gue yang ada di luar negeri. Nanti di kota-kota lain, di Jakarta gue mau matengin sama matang-matangnya gitu. Makanya di Jakarta kayaknya tahun 2023 di Januari. Amin. Kita doakan semoga stand up tour chill ini mantap. Tetap santai tapi hasilnya luar biasa, nggak chill. Jangan nombok. Gue yakin nombok sih. Cari sponsor lah. Iya, cari sponsor. Market tapi Chaps. enggak market. Bisa jadi.
Cuman kan gue tahu keuangan market cap di mana. Makanya gue bilang enggak karena finance gue. Manajernya gue. Tapi kalaupun nombok jangan sampai lu beraksi lah ya. Untuk menutupi biaya. Enggak lah, enggak. Iya emang masa lalu yang kelam itu bener-bener kosong sekali. Mencuri kecil aja gue nggak suka gue. Tapi soft skill itu tidak mungkin hilang. Ingat kata Bang Napi. Iya, soft skill itu gue pakai buat betulin rumah. Udah berhenti untuk melakukan hal kayak gitu-gitu. Satu, kita doakan semoga chillnya Jupri berhasil, Amin. sukses luar Amin. biasa. Dan kalau Amin. emang mampir ke kota lo, teman-teman wajib nonton karena Jupri ini menurut gua salah satu komik yang lucu. Lucunya dalam artian gini. Kalau komik tuh harus lucu. Iya Iya dong. udah, lanjut. Gue lebih demen tipe yang kayak modelnya kayak Jupri, kayak Kang Soleh yang nggak saklek teoritis gitu secara Pancasila. Oh iya, gue nggak suka. Iya. Gue nggak suka cerita aja gitu. Ngapain sih gitu? Ya. Jupri ini tipe yang kayak gitu. Jadi Iya, kalau iya. lo kalau Jupri mampir ke kota lo, nonton, usahakan karena tidak akan menyesal. Yang kedua, kita doakan semoga 2 film yang akan tayangnya Ya tayang box office lah, amin ya Allah. dan mudah-mudahan di editing peran lo sebagai videografer jadi lucu ya. Iya, karena dibantu juga sama yang lain sih. Padahal itu kalau gue diganti kameramen beneran sama aja. Baiklah, terima kasih teman-teman yang udah Thank you so nonton. much. Kalau lu suka silakan like, comment, share, subscribe juga. Jangan lupa nyalain loncengnya, bantulah mantan napi ini supaya cepat monetize ya. Bantu biar dia nggak masuk lagi ya. Iya. Kasihan lu. Jangan sampai lah. Maksudnya tolonglah bantu ini udah, usaha gitu. Tolong dibantu usaha temennya. Jom, thank you banget ya juga. Yeah, Sukses thank ya you Jom. so much juga. Sehat-sehat. Dadah teman-teman. Dadah, simulasi tuh. Aduh.